Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Bagi kemuliaanmu Tuhan, seluruh hidupku Tuhan ku berikan hanya untukmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, semua yang terbaik, semua yang mulia, hanya untukmu, hanya bagimu, hanya bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku.
hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan-Nya kita bisa bertemu kembali. Dan kita bisa merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini akan menjamah hati kita. Oleh kuasa Roh Kudus, kita dikuatkan di dalam Tuhan. Mari kita doa. Bapa yang di surga, Roh Kudus sebagai Parakletos, penolong kami, tolonglah kami yang akan merenungkan firman Tuhan, supaya iman kami menjadi kuat menghadapi apapun juga. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin mengajak saudara membaca di dalam surat Galatia pasal 3. Ya. Surat Galatia pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, ya. Galatia pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan, saudara perhatikan, ini bagus sekali, ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, ini saudara mesti tanya, apa artinya ini? Ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya.
Nah, saya tambahkan satu lagi ayat 13 ini yang terpenting tadi ketinggalan ya. Yang terpenting itu ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, sampai di sini kita akan coba menguraikannya. Saudara tadi rotok tidak ngerti opo sih yang dikatakan ayat yang ke-10 tadi. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Nah, saya akan jelaskan mengenai kata-kata kutuk. Kutuk itu, saudara, di dalam bahasa aslinya, ya, menurut para peneliti Alkitab, ya, kutuk itu dalam bahasa aslinya adalah cherem, ya, atau bahasa Yunaninya itu anathema, itu kutuk. Yang artinya, saudara-saudara, kutuk itu kalau menurut ayat yang ke-10 tadi ya dikatakan orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Hukum Taurat itu, saudara, ya, itu firman Allah yang diberikan Allah kepada Musa. Waktu Musa berada di atas gunung, Allah memberikan dia hukum Taurat, yaitu firman Allah. Jadi hukum Taurat atau Taurat itu adalah firman Allah. Tetapi di sini dikatakan sopo sing dikatakan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, orang itu terkutuk. Loh, apa maksudnya? Maksudnya itu begini. Orang ahli Taurat, yang dikatakan ahli Taurat itu orang yang jenius dan mengerti apa itu Taurat. Tetapi dia hanya mengerjakan. Podo mbek saudara ini sebagai pegawai, ya, pegawai itu sing penting saya kerja. Sing penting saya ini kerja.
kepribadian saya ini tidak dipengaruhi oleh kerjaan itu. Sing penting saya ini kerja. Kepribadian saya ini tidak dipengaruhi. Upamanya, orang pegawai bank pinter, dia ngerti seluk-beluk tentang bank itu mengerti. Saudara pernah dengar ada pegawai bank dia dengan cara yang luar biasa dia mengambil uang bank itu. Karena dia tahu dia cuma pegawai, tetapi dia tidak dapat dipercayai sebagai pegawai bank karena dia tidak mempunyai percaya. Nah, orang Farisi, ahli Taurat itu dia meneliti hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat itu diteliti jadi akidah. Tahu saudara akidah? Akidah itu doktrin. Jadi para ahli Taurat, orang Farisi itu dia meneliti hukum Taurat. Lantas dijadikan hukum Taurat itu sebagai doktrin dia. Kitab suci mencatat, ya saudara. Ahli Taurat itu meneliti sebetulnya hukum Taurat itu hukum kasih, hukum pengampunan. Tetapi kalau saudara baca di dalam Yohanes, Injil Yohanes, dikatakan diteliti sampai menjadi beban yang berat bagi orang yang mengikuti hukum Taurat itu. Berat, dia taruh satu beban yang berat. Tetapi dia sendiri ngangkat dengan satu jari aja tidak mau. Upamanya, saudara, ya, upamanya kalau saudara baca di dalam Injil Matius 23, Tuhan Yesus sampai berkata, celakalah kamu, hei ahli Taurat dan orang Farisi, para imam. Karena kamu itu seperti kubur. Di depannya dibersihkan, tapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang busuk. Kita hebat. Tetapi dalamnya itu kotor. Sehingga Alkitab bilang, terkutuklah orang-orang yang bekerja mengerjakan hukum Taurat tapi tidak mengimani.
orang-orang, atau kalau kita telusuri kembali sampai pada waktu mula-mula Allah menciptakan manusia itu diciptakan seperti yang sudah pernah saya khotbahkan, ya. Menurut gambar dan rupa Allah, dia punya kuasa. Tetapi bukan maha kuasa. Allah pencipta, manusia bukan pencipta. Manusia itu diciptakan. Tetapi Allah berkata dalam Kejadian 1:26, kamu mempunyai kuasa, seluruh bumi itu kamu kuasai. Tetapi setelah manusia berbuat dosa, manusia itu terkutuk. Jangankan menguasai bumi ini, menguasai dirinya sendiri saja tidak bisa. Kalau saudara baca Injil Matius 23 itu, wah, tajam sekali. Hei, kamu celakalah ahli Taurat, orang Farisi, para imam. Nyamuk kami tepis, tapi unta kamu telan. Sing cili-cili diudik-udik, tapi unta ditelan. Sing gede-gede itu ditelan saja. Itu artinya terkutuk. Bisa ngomong tetapi tidak mengimani. Nah, saudara-saudara, ini mengingatkan saudara dan saya, ya. Ojo terlalu gampang ngomong. Aku percaya Yesus Kristus, Juru Selamat. Tapi cuma ngomong tok, ndak iso nglakoni. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara, kita bukan dituntut melakukan yang berat-berat. Justru Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Tuhan hanya menuntut iman. Kita mengerti Alkitab. Ojo cuma diomong tok, tetapi diimani. Kalau cuma diomong tok, itu dikatakan di sini, terkutuklah kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, lantas tadi dikatakan dalam ayat yang ke-13, ya, tak baca sekali lagi. Karis Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus itu menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara, mari kita teliti betul. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni
mengampuni dosa kita. Tetapi Yesus disalib di atas kayu salib, bahkan ditulis, terkutuklah orang yang di atas salib. Saudara, orang itu tidak ngerti siapa Yesus itu. Para ahli Taurat tidak ngerti siapa yang disalibkan itu. Ngerti ini cuma terkutuklah orang yang ada di atas kayu salib. Sama dengan di atas kayu salib itu, Yesus menanggung segala kutuk kita. Dan siapa yang percaya akan Dia, hanya percaya saja, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan. Saudara, marilah dengan firman ini, saudara digugah oleh kuasa Roh Kudus, Parakletos, penolong kita. Kita ini tidak hidup sendiri, kita ini didampingi oleh Parakletos, oleh Roh Kudus. Saudara yakin enggak? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu, kita itu didampingi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah yang mendampingi kita. Sehingga tidak perlu takut, apapun juga tidak perlu takut. Jangan cuma ngomong tok. Wah, ngomongnya gemblegar tentang Roh Kudus. Tetapi hanya abab saja. Kehidupan kita tidak mewujudkan bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan menjamah semua orang mengerti bahwa Roh Kudus telah mengambil alih kutuk kita menjadi berkat bagi siapa yang percaya akan Dia. Mari kita berdoa, ya saudara. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Para ahli Taurat, dia mengumandangkan tentang hukum Taurat. Tetapi hanya abab saja. Sebab di dalam Matius 23 dikatakan, celakalah kamu ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam. Kamu yang menapis nyamuk, tetapi menelan unta. Dosa yang kecil diteliti, tetapi dosa yang besar ditelan saja. Tetapi Yesus Kristus telah menanggung kutuk itu. Supaya barang siapa yang percaya akan Dia, dia terbebas, terselamatkan. Dan siapa yang melakukan akan firman itu, memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu, berkat rahmat dan kasih-Mu
persekutuan oleh Roh-Mu atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.